Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda semua berada. Apa kabar? Saya percaya Anda semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan bersama dengan keluarga yang mengasihi dan Anda kasihi juga. Sebelum Anda mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sebelum firman disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, Engkau tetap berikan kepada kami kemerdekaan, keleluasaan untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu di rumah kami masing-masing. Bahkan Tuhan, sebentar kami duduk diam, kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu di mana mereka berada saat ini, supaya mereka punya Tuhan sikap hati seperti Maria yang mau duduk diam, yang tidak teralihkan oleh kegiatan apapun, dan mereka mau mendapatkan yang terbaik, yaitu firman-Mu seperti Maria juga. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus saat ini, ketika setiap jemaat-Mu boleh membuka hati, pikiran, dan telinga mereka untuk menangkap apa isi hati Tuhan untuk setiap jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu di mana mereka berada saat ini. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saya percaya jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda dalam keadaan yang sehat, dan hari ini kita merayakan Paskah, Pesyah. Satu momen yang sebetulnya diawali ketika bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, dari kerajaan Mesir, dan kemudian mereka sampai ke tanah perjanjian. Dan 2000 tahun yang lalu, kalau beberapa hari yang lalu kita merayakan Jumat Agung, mengingat kembali bagaimana besarnya kasih Yesus kepada saudara dan saya dengan pengorbanan di kayu salib, maka saat perayaan Paskah atau Pesyah, itulah momen yang digunakan oleh Yesus untuk bangkit kembali. Dan itu yang terjadi pada hari ini. Ngomong-ngomong, sebelum saya melanjutkan khotbah saya, perkenalkan, nama saya Himawan. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3. Tolong jangan sampai ketukar angkanya ya. Istri 1, anak 3. Anak saya paling besar Michael 20 tahun, kemudian Daniel 16 tahun, dan yang terakhir Jennifer berusia 14 tahun. Dan saudaraku terkasih dalam Kristus, hari-hari ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, Anda dipaksa, biasanya Anda far from home, sekarang harus work from home. Biasanya harus kerjanya jauh dari rumah, sekarang harus kerja dari rumah. Mau tidak mau yang selama ini nggak kelihatan, yang selama ini mungkin Anda nggak tahu sehari-hari karena ada di kantor, Anda pulang mungkin sebagian dari Anda sudah beres semuanya, sudah rapi, tapi sekarang mau tidak mau 24 jam Anda bisa melihat bagaimana dinamika dalam keluarga Anda. Sehingga seseorang bercanda, mengirimkan satu candaan kepada saya gitu ya. Waktu ini ketika semua harus di rumah saja, ketika semua harus kerja dari rumah, memang kriminalitas cenderung menurun, tetapi keributan dalam rumah tangga cenderung meningkat gitu ya. Tetapi saya berdoa keributan itu tidak termasuk Anda yang menyaksikan live streaming pada hari ini. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, saya mau sebuah cerita dulu gitu ya. Ada seorang wanita miliuner yang memiliki 3 orang putri dan 3-3 sudah menikah. Dan suatu ketika dia ingin tes mantu-mantunya satu persatu. Suatu saat dia pergi dengan mantu yang pertama. Dia ajak ke taman jalan-jalan sambil ngobrol. Dia pura-pura jatuh ke danau. Lalu mantu pertama ini dengan sigap segera terjun ke danau dan menyelamatkan mama mertuanya yang akan tenggelam ini. Lalu keesokan harinya mantu pertama ini ketika dia buka rumahnya, dia melihat ada sebuah mobil sedan yang bagus. Dan kemudian ada tulisan kertas di atasnya. Terima kasih dari mama mertua. Gitu ya. Beberapa waktu kemudian giliran mantu yang kedua dites juga dengan modus yang sama. Diajak jalan, kemudian mertuanya pura-pura jatuh ke danau, kemudian mantu keduanya terjun menyelamatkan, lalu kemudian keesokan harinya waktu mantu kedua buka pintu rumah, dia melihat ada sebuah sedan yang bagus, gitu, mobil yang bagus, dan ada kertas tulisan di situ berkata, terima kasih dari mama mertua. Lalu kemudian tibalah giliran mantu yang ketiga. Diajak jalan-jalan, mertuanya pura-pura jatuh. Sayangnya mantu ketiga ini yang paling sering diomelin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kemudian dia sama sekali tidak tergerak untuk menolong mama mertuanya. Bahkan dia tersenyum melihat mama mertuanya mati tenggelam di situ.
Keesokan harinya ketika dia buka pintu rumah, ada sebuah sedan sport yang lebih mewah daripada yang didapat oleh ipar-iparnya yang lain. Dan ada tulisan di situ, terima kasih dari papa mertua, gitu ya. Dan saya berdoa, Anda senggok-senggok kanan kiri, bilang sama keluarga Anda, itu pasti bukan jemaat kita, gitu ya, pasti bukan jemaat di tempat ini. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, hati yang gembira adalah obat, ya. Banyak ahli mengatakan di tengah-tengah situasi yang sepertinya membuat kita bisa tulang kita kering, semangat kita patah, kita harus punya hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Dan kalau hati kita gembira, meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa kita hari ini merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus dari alam maut di hari Paskah, di hari Pesyah, ketika orang-orang Yahudi akan merayakan kebebasan mereka dari Mesir. Buka sama-sama saya dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga dia lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan tergeletak di tanah. Akan tetapi dia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus lalu menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan tergeletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak pada kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara terkasih dalam Kristus, kita sama-sama tahu bahwa kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang harus terjadi supaya ada pengharapan di saat-saat orang menyangka semuanya sudah berakhir. Ketika Yesus disalib, murid-muridnya sembunyi, murid-muridnya ketakutan, seolah-olah nggak punya pengharapan. Mereka mengunci diri mereka, takut ditangkap, takut diasosiasikan sebagai pengikut Kristus. Bahkan Petrus, kita sama-sama tahu terang-terangan, sebelum Yesus salib pun Petrus sudah menyangkal Yesus sampai 3 kali bahkan. Dan kemudian mereka melihat, aduh, ini katanya Mesias, tapi kok mati. Tidak ada lagi pengharapan, nggak ada lagi kehidupan, atau nggak ada lagi semangat. Saat ini mungkin dalam keluargamu, mungkin Anda merenungkan, ini waktu yang tepat Anda merenungkan. Adakah kematian dalam keluargamu saat ini? Mungkin kau secara fisik masih hidup, tetapi relasi suami istri sudah nggak seintim dulu waktu masih pacaran. Lulu, gue. Tidak ada lagi komunikasi yang bermakna. Cuman sekedar tanya, masak apa hari ini? Masak sayur asem. Ya sudah. Lalu Anda sebut itu sebagai sebuah komunikasi. Padahal bukan itu komunikasi. Tidak ada lagi keterbukaan atau kejujuran. Saling berbohong, saling menutupi, saling mengcover. Sehingga rasa percaya menjadi lemah. Tidak ada lagi kesepakatan dalam suami istri. Ini bentuk-bentuk kematian yang bisa terjadi dalam relasi suami istri. Padahal kita sama-sama tahu pernikahan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Bahwa dalam 5 hari penciptaan pertama selalu ditutup dengan kata-kata Tuhan melihat semuanya baik. Baru di hari ke-6 ketika Tuhan melihat bahwa Adam sendirian dan itu tidak baik, maka Allah melihat, wah tidak baik ternyata manusia seorang diri. Diciptakanlah Hawa dan kemudian dipersatukan dengan Adam dalam satu pernikahan yang kudus, bahkan diberi mandat yang luar biasa. Tujuan pernikahan ini kemudian diulang dalam kitab Maleakhi ketika bangsa Israel mengalami krisis, mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami penderitaan, dan mereka semakin sedih ketika
persembahan mereka, korban bakaran mereka tidak digubris oleh Tuhan, tidak diindahkan oleh Tuhan. Di kitab Maliaki pasal kedua, Allah berbicara melalui Nabi Maliaki. Kamu pengen tahu, kira-kira kalau pakai bahasa Jakarta begitu kira-kira Tuhan ngomongnya. Kamu heran kenapa aku tidak lagi menghiraukan persembahanmu, aku nggak lagi menghiraukan ibadahmu, aku nggak lagi menghiraukan korban bakaranmu, karena engkau sudah tidak setia terhadap istri dan masa mudamu, padahal engkau sudah bersumpah setia kepadanya. Bahkan di ayat 15, Tuhan menandaskan satu statement yang luar biasa. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka ini seorang pria dan seorang wanita, daging dan roh, dan apa yang dikenali dari kesatuan itu, yaitu pernikahan, keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ternyata ketidaksetiaan, ternyata pernikahan yang bermasalah menghalang-halangi satu rencana Tuhan yang indah untuk menghasilkan keturunan ilahi. Kematian dalam pernikahan, kematian komunikasi, kematian keintiman, ternyata dampaknya sangat parah. Kami membesarkan anak-anak. Salah satu anak kami punya teman, beberapa teman yang ternyata berasal dari keluarga yang pernikahannya, orang tuanya bermasalah. Anda bisa melihat bagaimana ekspresi, kami bisa melihat bagaimana ekspresi wajah mereka yang kurang semangat, sekedar apatis menjalani hidup, tidak ada keinginan untuk semangat gitu ya. Dan kami bisa melihat itu. Sementara kami bisa bandingkan juga dengan teman-teman yang lain, teman-temannya yang lain, yang pernikahannya cukup baik. Ada sebuah semangat, ada sebuah kehidupan di situ. Nggak heran saudaraku terkasih dalam Kristus. Ternyata kematian relasi suami istri, kematian keintiman suami istri berdampak yang sangat besar. Di Indonesia perceraian meningkat dengan tajam sekali dalam beberapa waktu terakhir ini. Apapun background agamanya. Bahkan yang menarik adalah, saya kutip dari sumber dari Badilak Mahkamah Agung mengatakan bahwa dari kasus-kasus perceraian yang diajukan, 70% yang menggugat adalah kaum wanita, para istri yang sudah tidak tahan dengan kehidupan pernikahan yang dia jalani. Ada lagi kematian yang terjadi, itu kematian relasi orang tua dan anak. Kematian dalam relasi mertua dan menantu. Tidak ada lagi komunikasi yang bermakna. Cuma ngingetin, udah bikin PR belum? Itu kamu belajar online, sudah selesai belum? Tugasnya dikerjain belum? Cuma itu aja komunikasinya. Komunikasinya paling dari anak cuman ingetin papi, mami, bayar uang sekolahnya, udah diingetin sama guru nih, udah disindir-sindir di WhatsApp group misalnya. Tidak ada lagi komunikasi yang dalam, yang bermakna. Orang tua seolah-olah kehilangan kendali atas anaknya. Anak-anak nggak lagi respon, tidak lagi respect kepada orang tuanya, semau-maunya sendiri. Bahkan hubungannya menjadi rapuh, menjadi rentan. Pokoknya selama papi mami kasih uang jajan, ya sudah. Tapi kalau papi mami sudah nggak bisa kasih uang jajan, nah disitulah mulai terjadi konflik demi konflik. Apalagi beberapa anak mengatakan, buat apa saya mesti dengar orang tua saya? Karena orang tua saya nggak pernah dengerin saya. Mereka lebih asik dengan gadgetnya. Mereka lebih asik dengan kumpulan-kumpulan arisannya. Bukan kumpul dengan saya. Nggak heran saudaraku terkasih dalam Kristus. Tahun 2017, sebuah lembaga Bilangan Research Center melakukan survei di 42 kota di Indonesia. Di usia respondennya ada 15-25 tahun. Ternyata salah satu hasilnya adalah 14,2% remaja Kristen mengakui pernah ingin bunuh diri. Dan 3,5% remaja Kristen bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri. Ini remaja Kristen yang disurvei, sebagian besar dari mereka bahkan sudah tertanam di gereja lokal, bahkan sudah melayani. Siapa bilang kalau orang Kristen sudah melayani, gak kepikiran pengen bunuh diri? Enggak juga menurut survei ini. Belum lagi seks bebas, belum lagi kehamilan di luar nikah. Banyak sekali kerusakan-kerusakan dialami oleh anak-anak muda. Narkoba, pornografi. Ini semua adalah salah satu hasil atau dampak dari kematian relasi orang tua anak. Kematian seperti apa yang Bapak Ibu alami saat ini di rumah Anda masing-masing, dalam keluarga Anda masing-masing? Mungkin tetangga nggak tahu, bahkan gembala Anda mungkin juga tidak tahu. Tapi Anda dan Tuhan tahu persis apa yang mati di dalam rumah tangga Anda.
Kabar baiknya hari ini adalah apa yang mati bisa dibangkitkan kembali. Apa yang rusak bisa dipulihkan kembali. Oleh karena 2000 tahun yang lalu ada seorang yang mengalahkan maut, namanya Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Ayo lebih keras lagi, haleluya gitu. Nah, mendingan gitu. Saudara terkasih dalam Kristus, kita sama-sama tahu bahwa penyaliban Yesus membuat murid-muridnya sedang merasa dalam bencana besar, syok, putus asa, sirna pengharapan untuk Israel bisa bebas dari Romawi. Karena bagi mereka, Mesias itu adalah pembebas mereka dari penjajahan Romawi. Ketika Yesus disalib dan mati, tidak bisa bebas, tidak bisa mengeluarkan mujizat besar, yaitu membebaskan diri dari salib. Mereka merasa bahwa udah gak ada pengharapan lagi. Beberapa keluarga seperti 2 murid Yesus, yang setelah melihat kubur kosong, lalu mereka langsung pulang. Mereka menyerah dengan keadaan yang ada. Mereka nggak mencoba cari tahu. Dalam konteks keluarga, beberapa keluarga menyerah. Ya sudah, pernikahan saya nggak bisa dilanjutkan lagi. Ya sudah, relasi sama anak sudah nggak bisa dipulihkan lagi. Terserah dia mau jadi apa. Dia mau kemana kayak terserah dia. Yuk, keluarga dikasihi Tuhan, jemaat yang menonton live streaming saat ini. Jadilah seperti Maria yang tetap bertahan di kubur yang kosong itu. Sehingga dia bisa melihat malaikat, bahkan kemudian berjumpa dengan Yesus kembali. Sehingga bangkit kembali pengharapan dan semangat hidupnya. Setuju katakan amin. Ayo, yang setuju katakan amin lagi. Haleluya. Jadi seperti Maria, jangan langsung menyerah dengan keadaan. Masih bisa diselamatkan. Jangan pernah bilang bahwa gak mungkin lagi diselamatkan. Masih bisa asal mau. Asal mau, salah satu saja masih mau, masih ada harapan dipertahankan. Dan apa dampak kebangkitan Kristus bagi keluarga-keluarga saat ini? Yaitu kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian adalah kuasa yang bisa bekerja untuk menghidupkan kembali apa yang mati dalam keluargamu. Relasi suami istri yang mati, Tuhan bisa hidupkan kembali. Relasi orang tua anak yang mati, Tuhan bisa hidupkan kembali. Asal satu kuncinya, jangan menyerah. Yang kedua, setelah engkau tidak menyerah, apakah cukup? Ya, asal bertahan saja Pak. Ya, soalnya kalau cerai kan gak boleh secara agama. Malu Pak kalau cerai Pak. Wah, panjang Pak urusannya kalau cerai dan segala macamnya. Bagi Anda yang bertahan, bagi Anda yang memutuskan tidak bercerai, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Langkah berikutnya yang harus kau lakukan bukan hanya sekedar bertahan, tapi engkau mengenali Kristus. Karena itulah kunci untuk mengalami kuasa kebangkitan di dalam keluarga. Maria sampai beberapa saat pun ketika dia bertahan di kubur itu pun tetap tidak mengenali Yesus ketika Yesus muncul. Padahal jelas sekali Yohanes 20 ayat 9 berkata begini, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari orang mati. Mereka sudah 3,5 tahun bergaul dengan Yesus pun masih belum ngeh bahwa memang meskipun Yesus disalib, tapi Yesus akan bangkit kembali. Bukan cuma itu saja. Dia di ayat yang ke-14 sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu betulnya Yesus. Maria bertahan di kubur itu, tapi tetap tidak mengenali Yesus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara yang menonton live streaming pada hari ini, engkau ingin mengalami kuasa kebangkitan dalam keluargamu, relasi suami istri dipulihkan kembali, relasi orang tua dipulihkan kembali, kenali Yesus. Caranya bagaimana untuk mengenali Yesus? Yang pertama, untuk bangun dan bina keintiman kerohanian. Karena firman Tuhan mengatakan begini, 2 orang berpergian bersama dapat menangkis serangan, tetapi orang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi 1 akan sulit diputuskan. Ada 3 pihak yang terlibat di dalam sebuah pernikahan, yaitu suami, istri, dan Tuhan sendiri. Tuhan itulah pemersatu, Tuhan itulah perekat. Banyak pernikahan lupa pada prinsip ini. Sentralnya bukan lagi Kristus, tetapi aku, bahagiakan aku, kasihi aku, perhatikan aku dan aku terus. Ketika aku yang dikedepankan bukan lagi Kristus, di situ permasalahan dimulai. Justru hari-hari ini waktunya kita berbenah, waktunya kita beberes. Jangan-jangan selama ini pernikahan saya bermasalah
Karena Kristus bukan lagi sentralnya. Kembalikan Kristus kepada tempat yang seharusnya. Jadi sebagai sentral dan sebagai dasar dalam pernikahan yang setuju, katakan amin. Dan ada sebuah kuasa ketika engkau membangun keintiman rohani. Ketika dalam kitab Matius pasal 18 jelas sekali tertulis di sana. Dan ketahuilah juga kalau di antara kalian di dunia ini ada 2 orang sepakat meminta apa saja dan mendoakannya, doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Wow, dahsyat banget. 2 orang saja minimal bersepakat. Itu kenapa? Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus, Anda yang sudah berumah tangga, Anda sudah menikah, ayo doa bersama suami istri. Karena ada kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa ketika doa kesepakatan dinaikkan. Istri saya pernah share dalam sebuah komunitas teman-teman. Dia mengatakan begini, pentingnya tentang kuasa berdoa bersama ini. Lalu kemudian ada seorang kawan yang mendekat dan berkata, Ci, emang segitu perlunya kah doa bersama? Karena aku dan suamiku kami masing-masing doa. Dan kami sudah saling mendoakan. Lalu istri saya mengatakan, doa bareng-bareng, itu perlu loh. Soalnya aku sama Kohim ngalamin sendiri. Kami berdua tiap malam doa. Pasangan suami istri doa sepakat. Selain tentu saja mesbah keluarga. Selain tentu saja doa persekutuan pribadi. Tapi istri saya dorong ke teman kami ini. Yuk lakukan doa sama-sama. Seminggu kemudian kami ketemu lagi dengan dia. Dan dia cerita sama istri saya. Ci, bener ternyata. Ketika kami mulai doa sama-sama, aku kaget. Aku baru tahu bahwa ternyata persoalan suamiku di kantor, di bisnisnya, ternyata jauh lebih berat daripada aku bayangkan. Dan setelah aku tahu apa masalah suamiku dari doa-doa yang kami naikkan, akhirnya ada sebuah perubahan terjadi. Yang pertama, aku jadi makin tajam untuk mendoakan suami. Aku jadi makin tahu detail doanya. Dan yang kedua, sikapku kepadanya berubah. Aku gak lagi memojokkan. Aku gak lagi nuntut. Aku tahu bebannya sudah berat. Jadi aku jadi lebih sabar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ayo naikkan doa kesepakatan. Naikkan doa bersama. Bukan cuman kita yang tahu rahasia ini. Iblis pun tahu. Itu kenapa dia akan terus berusaha buat Anda sibuk, buat Anda bertengkar sehingga sulit berdoa bersama-sama. Jangan mau masuk dalam jebakan si iblis. Ayo mulai sepakati suami istri doa sama-sama. Yang setuju katakan amin. Yang siap berdoa bersama-sama katakan amin. Ayo lebih keras lagi, amin gitu. Nah, gitu dia. Setelah engkau mengenal Tuhan, selain dengan doa bersama, yang berikutnya kenali prinsip, kenali firman-Nya. Mengenal Tuhan selain dengan engkau mendekat melalui doa-doamu, engkau juga selain engkau membangun keintiman dengan Tuhan ketika engkau berdoa, engkau juga semakin rukun, semakin mendekat antara suami istri, apalagi juga dengan anak-anak. Lalu berikutnya lagi, langkah berikutnya, engkau kenali apa prinsip yang Tuhan mau dikerjakan dalam keluargamu, dalam Alkitab. Karena jelas sekali, tadi di Yohanes 20 ayat 9, mereka nggak ngerti bahwa sebetulnya kebangkitan Kristus sudah tertulis di Alkitab. Tertulis di kitab suci. Yuk Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus, kita balik lagi ke Bible, kembali ke dasar. Apa yang firman Tuhan kehendaki sebagai arahan tuntunan dalam keluarga. Kolose 3, 18, 21 menjadi sebuah rel buat saudara dan saya dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Hai istri, tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Prinsip ini diaplikasikan dalam kehidupan keluarga. Dimulai dari suami istri dulu. Karena berkat kan dari atas. Baru bisa merasakan, yang di bawah bisa merasakan berkat dari Tuhan. Kalau yang di atasnya ada kesatuan. Seperti itulah yang terjadi. Ketika ada kerukunan, ada kesatuan, kesitulah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti embun di Gunung Hermon mengalir ke Gunung Sion. Seperti minyak urapan yang meleleh dari rambutnya Harun, meleleh turun sampai ke janggut dan jubahnya. Demikian juga dalam keluarga. Berkat akan dirasakan oleh anak-anak. Berkat Tuhan, bukan cuma duit. Berkat secara keseluruhan dirasakan oleh anak-anak kalau orang tuanya bersatu. Karena ketika orang tuanya bersatu,
Kesitulah, di mana ada kerukunan, kesitulah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Setuju, katakan amin. Yang siap untuk terima berkat, yang pengen bersatu, siap terima berkat, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah gitu, semangat gitu ya. Nah, dimulai dari suami istri dulu. Suami, suami, cintai istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya begini loh, saudaraku, kan gak ada ya orang yang normal, orang yang waras, yang sengaja cari sakit tuh gak ada. Dia mau sakitin dirinya sendiri. Ketika ada orang sakit, dia sengaja deket biar sakit. Kan gak ada. Ada orang, apalagi sekarang lagi COVID-19 begitu pandemi seperti ini. Gak akan ada yang mau sengaja cari masalah. Gitu kan? Oh, sakit ya? Langsung sengaja ditempel-tempelin badannya biar sakit juga, kan enggak. Semua pengennya olahraga yang teratur, minum vitamin, istirahat cukup, supaya badannya kuat, mandi yang bersih, supaya badannya bersih. Seperti engkau mengasihi, merawat dirimu sendiri, demikian juga engkau rawat dan kasih pasanganmu. Karena begitu engkau menikah dengan istrimu, engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Ketika engkau menyakiti istrimu, engkau sudah menyakiti dirimu sendiri. Yang setuju katakan amin. Ayo para suami, belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Bagaimanapun istrimu, kasih tanpa syarat seperti Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Istri, hormati suamimu, bukan tanduk tapi tunduk pada suamimu, selama perintah dan keinginan suami tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tugas istri adalah asyab. Engkau boleh kasih masukan, engkau boleh kasih usulan, tapi begitu suami sudah pertimbangkan dan suami ambil keputusan, engkau harus ikuti selama keputusan keinginannya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi meskipun sudah kasih masukan, kalau keputusan suami tidak sesuai dengan keinginan hati, ya sudah, belajar tunduk. Dan kalau misalnya ada apa-apa, jangan langsung begini. Nah kan, beneran gua kan gua udah bilang apa? Rasain, hadapin sendiri. Jangan. Bilang sama kanan kirimu yang ikut nonton live streaming hari ini. Itu di kota lain kayak gitu, suami istrinya. Kalau yang nonton live streaming hari ini nggak demikian. Kok nggak ada yang tengok-tengok kanan kiri? Aduh, puji Tuhan, haleluya. Berarti memang perlu pemulihan luar biasa ini. Ayo, gitu ya, belajar untuk menghormati, belajar untuk tunduk, gitu ya. Nggak gampang, hupotaso, dengan kesadaran penuh, dengan kerendahan hati, dengan segala kekuatannya, sengaja menundukkan diri di bawah kepemimpinan seseorang, meskipun dia nggak sempurna. Ingat baik-baik, suamimu memang tidak sempurna, tapi jangan lupa, engkau juga nggak sempurna. Sesama orang tidak sempurna, jangan saling menyerang, jangan saling menghakimi, tapi saling menolong. Yang setuju katakan amin. Orang tua anak, hai orang tua, ini waktunya berubah. Kalau kau mau relasi sama anakmu dipulihkan, berhenti untuk mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Berhenti untuk mengkritik yang berlebihan. Berhenti untuk menuntut anakmu untuk supaya bisa menguasai sesuatu yang memang bukan talentanya. Tugas saudara dan saya beda. Zaman saya kecil dulu, orang tua saya pengen saya menjadi satu profesi tertentu. Tiap hari diomongin terus. Tiap hari diomongin terus. Anak zaman now nggak bisa, Bapak Ibu. Anak zaman now ingat baik-baik ya. Anak itu miliknya Tuhan. Dititipkan kepada saudara dan saya sebagai orang tua. Tugas kita bukan paksa anak seperti yang kita mau. Tugas kita temukan, bantu anak kita menemukan apa bakatnya, apa talentanya, apa panggilan hidup dari Tuhan bagi dirinya. Lalu asyir dia, tolong dia untuk bisa berhasil. Itu tugas orang tua seharusnya. Didik di dalam aturan dan arahan sesuai firman Tuhan. Bukan budaya, bukan kebiasaan dari orang tua turun-temurun, bukan. Sesuai prinsip firman Tuhan. Jangan kritik yang berlebihan, jangan ucapkan kata-kata yang menyakitkan, tapi berusaha untuk lemah lembut. Puji dia ketika dia melakukan hal yang baik, tapi kalau memang dia salah, tegur dia dengan lemah lembut, tegur dia dengan kasih. Kalau memang perlu didisiplin, disiplin, itu pun karena dasarnya kasih. Yang setuju katakan amin. Dengan orang tua, dengan mertua, pulihkan kembali relasimu. Apalagi kalau kau punya orang tua yang masih hidup. Selagi kau punya orang tua yang masih hidup, dengar baik-baik,
ada sebuah janji di balik menghormati orang tua. Yaitu apa? Umurmu panjang, hidupmu bahagia. Coba ulang kata-kata saya. Kalau saya menghormati orang tua saya yang masih hidup, janji Tuhan, aku akan berumur panjang dan hidupku bahagia. Amin. Nah, gitu. Kami 22 tahun usia pernikahan dan 18-20 tahun kami melayani keluarga. Kami temukan berkali-kali ada pasangan suami istri yang bingung kenapa ya kehidupan kami seperti ini ya. Ketika kami konseling, salah satunya ternyata mereka punya masalah sama orang tuanya. Mereka punya masalah sama mertuanya. Karena mereka mungkin dulu sakit hati, kepahitan, atau bahkan mungkin melawan orang tuanya. Lalu kemudian kami encourage mereka untuk rekonsiliasi. Setelah mereka rekonsiliasi, kehidupan rumah tangga mereka berubah. Yuk, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, ini bukan prinsip yang main-main, ini prinsip yang serius karena firman Tuhan mengatakan ada janji yang luar biasa. Kasih perhatian mereka ketika mereka masih hidup. Ketika orang membutuhkan, hadir, tolong. Ketika meskipun dia sudah lanjut usia, mungkin sudah mulai pikun, mungkin sudah mulai rewel, tetap rawat dia. Karena merawat orang yang senior, merawat orang yang sudah berusia lanjut, merupakan wujud kasih dan respect kita kepada orang tua kita. Ada sebuah cerita, seorang anak kecil tanya sama orang tuanya, "Pak, Mah, kenapa sih kok Papa Mama memasukkan kungkung popo, kakek nenek, opung tulang, apalah sebutannya gitu ya, ke panti jompo?" Orang tuanya berkata, "Oh, ini karena kami sayang sama mereka. Kamu tahu sendiri kan, kakek sudah semakin pikun, udah makin susah makan, udah rewel, belecetan kemana-mana, bikin kotor, bikin jorok. Daripada papi mami sering marah-marahin, jengkel, berbuat dosa, lebih baik papi mami masukin dia ke panti jompo. Supaya dia tenang di sana, dirawat dengan lebih baik." Lalu kemudian si anak manggut-manggut, "Oh iya, aku juga sayang papi mami. Kalau gitu nanti kalau aku sudah besar, papi mami langsung tak masukin ke panti jompo." Dengar baik-baik saudara terkasih dalam Kristus. Bagaimana engkau memperlakukan orang tuamu yang masih hidup saat ini akan memberi inspirasi, memberi teladan, memberi contoh bagaimana anak-anakmu akan memperlakukan engkau kelak. Kalau kau ingin anak-anakmu tetap merawat, menghormati engkau di masa tuamu nanti, mulai dari sekarang kasih mereka contoh. Rawat orang tuamu, hormati orang tuamu, kasihi orang tuamu, panjang sabar dengan mereka, supaya anak-anakmu melihat, oh, sebuah model yang indah, dan mereka akan perlakukanmu demikian ketika mereka dewasa nanti. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya nggak tahu, mungkin beberapa di antaranya mengatakan begini, "Pak, sudah telat Pak, udah terlanjur banyak salah saya, udah terlanjur. Mau nggak saya ajarin ada 5 kata yang kuat? 5 kata yang kuat. Mau nggak? Mau? Kasih tahu nggak ya? Oke, saya kasih tahu deh, gitu ya. Ini dia 5 kata yang kuat itu. Saya salah, tolong maafkan saya. Kalau kau salah, minta maaf, ngaku terus terang. Mungkin ada beberapa kultur mengajarkan begini. Kamu kalau salah jangan minta maaf. Kamu salah sama anak, jangan minta maaf sama anak. Dan anakmu besar kepala. Bapak Ibu Saudara, hari ini pas anak saya yang pertama 20 tahun. Ulang tahun yang ke-20. 20 tahun kami menjadi orang tua. Salah tuh udah 10 jari tangan, 10 jari kaki udah lewat lah. Udah banyak banget, gak kehitung. I lost count. Saya udah gak bisa ngitung lagi gitu ya. Berkali-kali kami tanamkan kepada anak, kalau salah minta maaf. Kami pun kalau salah kami minta maaf. Dan sampai hari ini di hadapan saudara dan di hadapan Tuhan saya bersaksi, setiap kali kami minta maaf karena kami salah, belum pernah kami lihat kepala anak kami besar. Ya segitu-segitu aja gitu. Tapi yang terjadi adalah anak semakin respect, semakin hormat, karena melihat kami tidak hanya sekedar mengajar, kami pun juga melakukan. Ayo belajar untuk minta maaf, rendahkan hati. Bagi Anda yang dimintai maaf, baik itu oleh orang tuamu, oleh anakmu, oleh pasangan hidupmu, jangan pelit-pelit kasih maaf. Jangan tunda-tunda, apalagi meres. Mau dimaafin, beliin berlian dulu dong. Waduh, itu yang di luar sana ya. Yang lagi nonton live streaming ini gak demikian, yang setuju katakan amin.
Kok aminnya nggak banyak, deg-degan saya jadinya, gitu ya. Ayo, yang dimintain maaf, cepat-cepat dikasih. Saudara dan saya sudah terima pengampunan dari Tuhan Yesus ketika Dia curahkan darahnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yuk, maafkan juga pasanganmu. Berikan maaf, jangan tahan-tahan. Rekonsiliasi sama-sama supaya kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus 2000 tahun yang lalu juga kau alami dan membangkitkan rumah tanggamu, membangkitkan relasimu dengan pasanganmu, menghidupkan kembali relasimu dengan anakmu. Yang setuju katakan amin. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan selamat merayakan kebangkitan Kristus dan selamat mengalami kebangkitan Kristus di dalam keluarga Anda. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, apa yang Tuhan suruh hamba telah sampaikan pada setiap jemaat-Mu yang menyaksikan live streaming pada siang hari ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu yang menonton saat ini. Mungkin dalam rumah tangga mereka ada masalah. Mungkin dalam relasi suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu ada masalah. Aku berdoa di momen kami merayakan, mengingat kembali kuasa kebangkitan Kristus yang membangkitkan Kristus 2000 tahun yang lalu. Kuasa yang sama juga bekerja saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melawat setiap rumah tangga demi rumah tangga. Engkau dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan memotivasi, membangkitkan, memampukan suami istri rekonsiliasi, saling memaafkan. Orang tua anak saling memaafkan. Mertua menantu saling memaafkan. Supaya terjadi kehidupan kembali, pengharapan yang baru muncul kembali. Dan setiap keluarga demi keluarga. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka mau saling merendahkan diri, saling meminta maaf, saling memaafkan, dan kemudian berkomitmen untuk lebih mengenal Engkau lebih dekat lagi, dan mengenali Engkau melalui firman-firman-Mu, dan melakukan prinsip-prinsipnya, maka rumah tangga mereka dipulihkan kembali. Dan ketika ada kebangkitan, ada pemulihan dalam keluarga, mereka bisa menjadi contoh dan teladan yang akan menarik jiwa-jiwa di sekeliling mereka, terutama yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini jemaat kasih Tuhan, angkat tanganmu, tenangkan hatimu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, semua yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya. Nah, dari hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan untuk selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.